Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohimah Syajaratul Sudur. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Membangun Kepemimpinan yang Berbasis Filosofi Islam dalam Konteks Modern. Baik, langsung saja ke materi. Kepemimpinan berbasis filosofi Islam dalam konteks modern menekankan nilai-nilai visioner, inovatif, dan sejati. Model kepemimpinan Islam mencakup aspek-aspek seperti kepemimpinan situasional, hubungan pemimpin dengan pengikut, dan prinsip-prinsip operasional yang harus diterapkan oleh para pemimpin umat Islam, termasuk keadilan, kepercayaan, ketaatan, kebenaran, ketekunan, dan penghormatan terhadap janji. Selain dari itu, kepemimpinan Islam menekankan pentingnya penerapan praktik dan perilaku yang menghasilkan kebaikan dari semua pihak dengan tetap memperhatikan parameter yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan modern, relevansi kepemimpinan Rasulullah SAW dengan kepemimpinan pada lembaga pendidikan juga menjadi perhatian, mengingat nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan oleh beliau. Dengan demikian, kepemimpinan berdasarkan filosofi Islam dalam konteks modern dan integrasi antara ajaran Islam dan tuntutan kehidupan profesional serta kemajuan zaman. Baik, dilanjutkan dengan pengertian kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut KBBI, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar yaitu pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Di sini saya akan menyebutkan pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yaitu P. Pigors tahun 1935. Pengertian kepemimpinan adalah proses mendorong melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seseorang dalam mengejar tujuan bersama. Selanjutnya, ada pengertian kepemimpinan menurut F. E. Nigro tahun 1965. Pengertian kepemimpinan adalah cara khusus untuk mempengaruhi aktivitas orang lain. Selanjutnya, ada juga pengertian kepemimpinan secara umum. Akan saya jelaskan. Kepemimpinan secara umum merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik bawahan maupun pengikut, agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Berdasarkan definisi umum tentang kepemimpinan meliputi yang pertama, mencapai hasil melalui orang lain, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan, dan yang selanjutnya yaitu ada kepemimpinan menurut Islam. Dalam Islam, kepemimpinan menekankan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama dan tunduk pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin dalam Islam diharapkan untuk memimpin dengan jujur, amanah, dan berlandaskan pada ajaran Islam, serta memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Ada beberapa ciri kepemimpinan dalam Islam antara lain. Yang pertama, niat yang ikhlas. Kedua, berpegang pada hukuman Allah. Ketiga, memutuskan perkara dengan adil. Keempat, tidak menerima hadiah. Kelima, mencari pemimpin yang baik. Dan yang keenam, terbuka untuk menerima ide dan kritikan. Selanjutnya, ada kepemimpinan dalam Selanjutnya, ada prinsip kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, konsep kepemimpinan ditekankan untuk mengutamakan prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, kebijaksanaan, dan keberpihakan kepada umat. Berikutnya, saya akan menjelaskan secara detail prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi, yang pertama, keadilan. Kepemimpinan dalam Islam menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan semua individu dengan adil, tanpa membedakan ras, agama, atau status sosial. Contohnya, ketika Nabi Muhammad memimpin dengan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan antara suku-suku yang berbeda di Mekah. Itu adalah termasuk contoh prinsip keadilan. Prinsip kepemimpinan yang pertama yaitu keadilan. Yang kedua, ada amanah, mengacu pada kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, ada kebijaksanaan.
Seorang pemimpin dalam Islam diharapkan memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan umat. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang kompleks, seperti dalam perjanjian Hudaybiyah yang akhirnya menghasilkan perdamaian yang menguntungkan untuk Muslim. Selanjutnya yang keempat, keberpihakan kepada umat. Seorang pemimpin dalam Islam harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan umatnya. Nabi Muhammad selalu berpihak kepada umatnya dan berusaha menjaga kepentingan dan kesejahteraan mereka dalam berbagai situasi. Di sini, perlu kita ketahui pentingnya membangun kepemimpinan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Dalam dunia modern yang kompleks dan dinamis adalah untuk menciptakan kepemimpinan yang adil, jujur, bijaksana, dan berpihak kepada umat. Dalam dunia yang terus berkembang ini, kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dapat memberikan landasan moral yang kuat untuk menghadapi tantangan dan mempromosikan keharmonisan sosial. Selanjutnya, ada karakteristik kepemimpinan. Dalam konteks modern, terdapat beberapa karakteristik kepemimpinan yang berbasis filosofi dalam Islam. Antara lain yaitu yang pertama, keadilan. Kepemimpinan yang berbasis filosofi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan. Seorang pemimpin yang berlandaskan Islam harus berusaha memperlakukan semua orang dengan adil tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau ras. Keadilan ini juga mencangkup distribusi sumber daya yang adil dan pemerataan kesempatan bagi semua anggota tim atau masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, ada ketakwaan. Seorang pemimpin yang berbasis filosofi Islam harus memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Ketakwaan ini mendorong pemimpin untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan menjalankan tugas kepemimpinannya dengan integritas. Pemimpin yang takwa juga mengutamakan kepentingan umum dan menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, yang ketiga, ada keteladanan. Kepemimpinan yang berbasis filosofi Islam menekankan pentingnya keteladanan dalam tindakan dan perilaku seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang berlandaskan Islam harus menjadi contoh yang baik bagi anggota tim atau masyarakatnya. Keteladanan ini mencakup semua rendah hati, kerja keras, kejujuran, dan pengabdian yang tulus. Yang keempat, komitmen terhadap pelayanan. Kepemimpinan yang berbasis filosofi Islam mendorong pemimpin untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan kepada anggota tim atau masyarakat. Seorang pemimpin yang berlandaskan Islam harus berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan anggota tim atau masyarakatnya, serta bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kelima yaitu kolaborasi dan konsensus. Dalam kepemimpinan yang berbasis filosofi Islam, penting untuk mendorong kolaborasi dan mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang berlandaskan Islam harus mendorong partisipasi aktif dari anggota tim atau masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mencari persetujuan bersama dalam keputusan yang diambil. Yang keenam, ada perkembangan diri dan pembelajaran berkelanjutan. Seorang pemimpin yang berbasis filosofi Islam harus selalu berusaha untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya. Pemimpin tersebut harus terbuka terhadap pembelajaran berkelanjutan, mengikuti perkembangan zaman, dan menerapkan pengetahuan baru untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi anggota tim atau masyarakat. Dan yang ketujuh, empati dan kepedulian. Kepemimpinan yang berbasis filosofi Islam mendorong pemimpin untuk memiliki empati dan kepedulian terhadap anggota tim atau masyarakatnya. Pemimpin harus mampu memahami dan menghargai perasaan, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh orang lain, serta berusaha untuk membantu dan memberikan dukungan. Dengan mengadopsi karakteristik kepemimpinan yang berbasis filosofi yang telah saya sebutkan, seorang pemimpin dapat membawa manfaat yang signifikan dalam konteks modern, termasuk menciptakan lingkungan yang adil, menjalankan tugas kepemimpinan dengan integritas, memberikan pelayanan yang baik, mendorong kolaborasi dan konsensus, serta memperhatikan kebutuhan dan masalah anggota tim atau masyarakat. Selanjutnya, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan kepemimpinan yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menyebutkan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik kepemimpinan. Antara lain yaitu, yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam Islam. Dalam praktik kepemimpinan, kejujuran diperlukan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas antara pemimpin dengan bawahan. Seorang pemimpin yang jujur akan dihormati dan diikuti oleh bawahannya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan terpercaya. Yang kedua, integritas. Integritas adalah kualitas yang melekat pada seseorang pemimpin yang berlandaskan Islam. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Hal ini mencangkup kesetiaan terhadap prinsip-prinsip yang benar, menjaga amanah, dan menghindari praktik korupsi. Yang ketiga ada keadilan. Selanjutnya yang ketiga ada keadilan.
Keadilan adalah salah satu prinsip penting dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin yang adil akan memperlakukan semua orang dengan sama, tanpa memihak atau mendiskriminasi. Dalam praktik kepemimpinan, keadilan diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan sosial, mempromosikan kesetaraan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang adil. Yang keempat ada kerjasama. Kerjasama adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Seorang pemimpin yang berlandaskan dengan Islam harus mendorong kerjasama lintas budaya dan antar umat bersama juga untuk perlu dipromosikan demi menciptakan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Kepemimpinan yang berdasarkan filosofi Islam dapat memberikan solusi bagi tantangan kontemporer seperti korupsi, ketidakadilan, ketidakstabilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik kepemimpinan, pemimpin dapat mengatasi korupsi dengan mengutamakan kejujuran dan integritas, mengatasi ketidakadilan dengan menerapkan keadilan dalam pengambilan keputusan, dan mengatasi ketidakstabilan dengan mempromosikan kerjasama dan harmonisasi sosial. Kerjasama dan harmoni sosial. Dengan demikian, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik kepemimpinan tidak hanya penting untuk menciptakan kepemimpinan yang berkualitas, tetapi juga akan memberikan solusi untuk tantangan kontemporer dan mempromosikan kerukunan antar umat bersama serta kerjasama lintas budaya. Poin selanjutnya yaitu penerapan kepemimpinan Islam dalam konteks modern. Dalam konteks modern, terdapat beberapa strategi konkret yang dapat kita terapkan untuk menerapkan kepemimpinan yang berbasis Islam. Dalam penerapannya, yang pertama, membangun budaya kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif. Seorang pemimpin yang berlandaskan Islam harus mendorong partisipasi aktif dari anggota tim atau masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang berarti. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam keputusan. Dalam praktik kepemimpinan berbasis Islam, prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan dalam pengambilan keputusan. Keputusan harus dilandaskan pada pertimbangan yang adil, tanpa diskriminasi, dan didorong oleh kepentingan umum. Selain itu, transparansi dalam komunikasi dan tindakan kepemimpinan harus ditekankan untuk membangun kepercayaan dan menghindari konflik. Selanjutnya, yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam praktik kepemimpinan. Di dalam era modern ini, teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam praktik kepemimpinan yang berbasis Islam, penggunaan teknologi dan inovasi dapat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan memberikan solusi yang lebih baik terhadap masalah yang dihadapi. Pemimpin harus mendorong penggunaan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memastikan bahwa inovasi berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Yang keempat, memotivasi dan menginspirasi tim dengan semangat kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Seorang pemimpin yang berlandaskan Islam harus mampu memotivasi dan menginspirasi para anggota tim atau masyarakat dengan semangat. Kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Islam ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik, memberikan dorongan yang positif, dan memberikan motivasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kerja keras. Selanjutnya ada manfaat membangun kepemimpinan yang berbasis filosofi Islam. Dalam manfaatnya, di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat dari membangun kepemimpinan yang berbasis filosofi Islam dalam konteks modern. Manfaat dari kepemimpinan yang berlandaskan Islam dalam konteks modern antara lain yang pertama, menciptakan harmoni sosial dan kerukunan di lingkungan kerja atau masyarakat. Kepemimpinan yang berbasis Islam mendorong penghormatan terhadap perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis antara anggota tim atau masyarakat yang beragam. Hal ini demi menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang berarti. Selanjutnya, manfaat yang kedua akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika. Kepemimpinan yang berlandaskan Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Hal ini membantu untuk meningkatkan kualitas keputusan, menghindari praktik yang tidak adil atau korupsi, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Yang ketiga, mendorong inovasi dan pemecahan masalah yang berkelanjutan. Kepemimpinan yang berbasis Islam mendorong adanya inovasi dan pemecahan masalah yang berkelanjutan. Kepemimpinan yang berbasis Islam mendorong adanya inovasi dan pemecahan masalah yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kerja keras, pemimpin dapat mendorong tim atau masyarakat untuk berpikir kreatif, mencari solusi yang inovatif, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Manfaat yang keempat yaitu membangun kepercayaan dan kredibilitas yang kuat di antara anggota tim. Pemimpinan yang berlandaskan Islam mendorong pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas yang sesuai. Kepemimpinan yang berlandaskan Islam
Kepemimpinan yang berlandaskan Islam akan mendorong pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas yang kuat di antara anggota tim atau masyarakat. Kepercayaan yang kuat akan memperkuat kerjasama, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan. Maka dari itu, kepemimpinan yang berlandaskan Islam dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks modern, termasuk menciptakan harmoni sosial, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mendorong inovasi dan pemecahan masalah yang berkelanjutan, serta membangun kepercayaan dan kredibilitas yang kuat di antara anggota tim atau masyarakat. Baik, sekian dari pemaparan dari saya mengenai materi tentang membangun kepemimpinan yang berbasis filosofi Islam dalam konteks modern. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.